sosialisasi Ya, antara... seperti yang kita sampaikan di awal tadi ya, Mbak ya, di tengah pandemi COVID-19, jaga jarak itu wajib, tapi jangan berjarak terhadap rasa kemanusiaan. Ini seperti yang dilakukan oleh puluhan anggota TNI Angkatan Darat yang bertugas di Makodim 1625, ngada gelar aksi spontan membantu biaya perawatan bayi di sebuah rumah sakit Bejawa di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, lantaran tak ada biaya. Nah, kejadian ini kan sempat viral, Fit, dan juga pemirsa, dengan durasi videonya sekitar 2 menit 30 detik. Ini bermula ketika salah satu prajurit muda ingin melakukan swab test di rumah sakit tersebut. Nah, saat Prada Benediktus Raga Prabinsa selesai melakukan swab test, sebuah mobil ambulans dari Manggarai Timur masuk ke dalam rumah sakit Bejawa dengan pasien membawa seorang bayi. Orang tua bayi itu kemudian menyampaikan masalah kesulitan biaya untuk bayinya lantaran tidak memiliki kartu BPJS. Dan mendengar kondisi ayah bayi, Prada Benediktus kemudian menggerakkan hati para prajurit muda lainnya untuk mengumpulkan uang secara spontanitas. Dan mengumpulkan dengan total Rp1.700.000. Ini mendapatkan apresiasi juga dari warganet ya ketika video ini viral. Lalu bagaimana sih sebenarnya cerita sesungguhnya di lapangan? Nah, kami akan mengajak Anda bergabung dengan rekan kami Ken Ane yang akan langsung berbincang dengan para prajurit TNI Angkatan Darat ini. Ken. Ya, selamat pagi Bayu, Vita, dan pemirsa. Betul sekali ada kisah heroik ini yang dilakukan oleh prajurit TNI, khususnya para Babinsa Muda di Makodim 1625 Ngada NTT. Dan saya akan mengajak Anda, pemirsa, untuk berbincang langsung dengan mereka. Sudah ada bersama saya di sini Prada Reflianus dan juga Prada Lorenzo. Selamat pagi Prada Reflin, Prada Lorenzo. Boleh kita sambil maskernya ya? Boleh. Kita tetap menjaga jarak karena tetap menerapkan protokol kesehatan ya, kita tetap jaga jarak aman. Nah, Prada Refli, kita pengen tahu sebenarnya cerita awal dari teman-teman Babinsa pada saat itu di RSUD Bejawa ya. Di sana bisa bertemu dengan keluarga yang membutuhkan bantuan di sana, seperti apa sih awalnya? Jadi begini Bu, pada saat itu kami sedang melaksanakan swab di Rumah Sakit Umum Bejawa. Pada saat itu juga kebetulan kami telah selesai melaksanakan swab. Teman-teman saya keluar, ada yang cari makan, minum di pinggir-pinggir jalan. Saya keluar begini, saya melihat ada mobil ambulans dari kabupaten tetangga, dari Manggarai, masuk. Saya dekati mobil ini, saya melihat seorang bayi ini digendong oleh perawat ke dalam ruangan UGD, Bu. UGD diikuti oleh si ayah dari bayi ini. Saya pun berdiri terus di depan UGD. Tidak lama kemudian, kira-kira setengah jam begitu, si bapak dari bayi ini keluar dengan muka kebingungan. Pada saat itu saya sendiri di situ, Bu. Teman-teman saya ada yang sedang cari makan. Kebetulan dia ini ada di belakang saya, sedang telepon. Sudah, dia keluar. Saya dekati dia, saya penasaran, ada apa sih bapak ini? Saya dekati bapak ini, saya tanya, ada apa Pak? Bapak ini langsung kaget. Oh, katanya sih bilang komandan, panggil saya, Bu. Bilang kalau orang sipil kan tidak tahu ya. Komandan nih, saya butuh uang komandan, anak saya mau dirawat di sini. Oh, saya langsung tidak banyak tanya, Ibu, langsung panggil teman saya ini, Enzo. Bilang, bagaimana ini, kita bantu bapak ini nih, dia kekurangan uang, dia dari Manggarai, jauh-jauh dari sana, anaknya mau dirawat di sini. Sudah, teman saya dengan responnya dengan bagus, dia langsung kumpulkan teman-teman semua dari warung, ada yang di pinggir jalan. Kami kumpul pada saat itu, dia langsung kumpulkan uang dari teman-teman semua, kumpulkan uang. Waktu itu juga kami pegang uang tidak terlalu banyak, Bu. Ada yang kumpul 5.000, ada yang 10.000, ada pun 20. Setelah terkumpul semua, dia laporan ke saya, Bu. Dia bilang, teman ini sudah terkumpul semua uang nih. Saya berapa? Dia bilang 1.710.000. Saya tidak apa-apa, yang penting kita ikhlas saja membantu. Biar sedikit, yang penting bisa bantu bapak ini. Sudah, pas terkumpul uang itu, kami langsung serahkan kepada bapak ini. Bapak ini kaget, rasa lain. Oh, terima kasih Pak Tentara sudah membantu kami. Sudah, Bu, kami pada saat itu juga langsung ada jemputan dari Makodim. Kami langsung berangkat pulang. Nah, Prada Refli, pada saat Bapak itu menyampaikan, bahkan Prada Refli yang menghampiri Bapak itu untuk menanyakan, apa yang terpikir pada saat itu, Prada Refli? Begini, Bu, saya juga pernah mengalami kesusahan, Bu, di jalan pada saat tes. Pada saat tes itu saya pernah kehabisan bensin di pinggir jalan, Bu. Ceritanya nih, Bu, habis bensin, pas itu HP, dompet saya tidak dibawa. Ada seorang bapak tua datang, bantu saya, Bu. Adek kenapa? Bapak jangan marah, saya uang
bensin habis, tidak punya uang. Bapak itu bantu saya, Bu. Jadi saya teringat kembali, Bu. Mau membantu orang begitu. Jadi membantu sesama itu harus terus ditularkan. Itu yang dipikirkan Prada Refli sehingga akhirnya menggerakkan hati Prada Refli membantu Bapak itu. Dan juga dengan agama dan keyakinan kami sering mengajarkan bahwa ketika kita meringankan beban orang lain, masalah kita akan diringankan oleh Tuhan. Luar biasa. Nah, pada saat itu yang membantu mengumpulkan uang di sana Prada Lorenzo. Seperti apa waktu itu komunikasi antara Prada Refli dan juga Prada Lorenzo sampai akhirnya bisa mengumpulkan teman-teman? Jadi pada saat itu juga saya juga sudah selesai melaksanakan swab pada jam berapa, sekitar jam 2 lah. Jadi teman saya ini panggil saya, Pot, coba tes kumpulkan teman-teman, siapa tahu mungkin bisa membantu Bapak ini. Saya juga melihat juga Bapak itu sedang kebingungan, baru ke muka susah begitu. Jadi dia langsung meminta bantuan saya, coba koordinasi dengan teman-teman, siapa tahu mungkin teman-teman berniat membantu. Sudah saya langsung kumpulkan semua teman-teman. Teman-teman kan waktu itu sudah berpisah semua. Ada yang ke warung, ada yang cari minuman. Jadi saya kumpul, saya menceritakan kembali seperti apa yang Bapak itu keluhkan. Saya menceritakan kepada teman-teman, saya bilang kalau kamu tidak percaya coba kita ke rumah sakit saja, kita lihat keadaan si bayi itu. Jadi teman-teman dengan semangat juga jalan ke rumah sakit. Dari pada saat itu mereka juga sempat ikut lihat keadaan si bayi di dalam ruangan UGD itu. Jadi seperti muncullah rasa kasihan begitu dari teman-teman juga. Jadi dengan spontanitas dan teman-teman semua langsung kumpulkan uang. Seperti apa pada saat itu kondisi bayi di ruang perawatan itu, Prada Lorenzo? Jadi masih menunggu dari orang tuanya itu menyediakan uang, dari bayinya masih di ruangan UGD, belum ada penanganan. Belum ada tindakan karena masih menunggu prosedur yang harus dipenuhi ya dan biaya-biaya administrasi. Berapa orang pada saat itu Prada Refli, Prada Lorenzo dengan teman-teman yang ada di RSUD Bajawa? Kami ada 41 orang yang melaksanakan swab gelombang kedua. Pada saat itu melaksanakan swab ya. Kebetulan juga pada saat itu kami masih melaksanakan kegiatan pembinaan di Makodim. Jadi uang yang kami bawa juga pada saat itu hanya betul-betul untuk uang jajan kami di rumah sakit. Jadi yang terkumpul juga tidak terlalu banyak. Benar-benar seadanya dari teman-teman semua. Betul. Nah, pada saat menginisiasi mengumpulkan uang dari teman-teman, bagaimana respon mereka awal? Kan dengan keterbatasan yang ada pasti ada berpikir. Juga teman-teman karena masa kita udah kerja nih kumpul cuma 10.000, 5.000. Terus saya jelaskan baik-baik, tidak apa-apa, kita ini banyak, coba kumpulkan saja, pasti jadi banyak juga. 10.000, 20.000 lah, kumpul, nanti jadi banyak, nggak apa-apa, yang penting bisa dibantulah ayah ini dengan anaknya ini. Dan terkumpul sampai? Pada saat itu uangnya terkumpul 1.710.000. 1.710.000. Disampaikan tidak dari pihak rumah sakit atau dari keluarga bayi ini, berapa banyak sih sebenarnya yang dibutuhkan? Pada saat itu tidak disampaikan. Tidak disampaikan. Nah, setelah terkumpul sekitar 1.710.000 ya, Prada Lorenzo ya, dan Prada Refli. Setelah itu apa tahapannya? Menyampaikan ini langsung ke pihak rumah sakit, ada komunikasi antara pihak rumah sakit dengan teman-teman prajurit TNI, Prada Refli atau Prada Lorenzo? Itu Ibu, setelah kami memberikan uang itu, kami langsung pulang ke Makodim kami, Bu. Tidak ada. Kami juga kaget bisa dipanggil ke sini, bilang kamu tuh dipanggil oleh komandan di general sana. Jadi maksudnya pada saat itu tidak ada konfirmasi antara teman-teman kami dari Makodim dengan pihak rumah sakit itu tidak ada. Hanya benar-benar dengan orang tua dari si bayi ini. Jadi setelah uang terkumpul langsung diberikan kepada pihak keluarga. Apa yang disampaikan pihak keluarga kepada teman-teman prajurit di sana? Ya, mengucapkan syukur, Bu. Dan terima kasih Pak Tentara. Walaupun Pak Tentara ini mukanya seram-seram tapi hatinya baik sekali, Bu. Katanya si Bapak itu. Oke. Nah, setelah itu kalau respon dari keluarga dan juga respon dari rumah sakit sempat tersampaikan tidak ke teman-teman prajurit di sana? Pada saat itu tidak. Hanya dari pihak keluarga yang Dari keluarga pihak si bayi itu. Oke. Nah, Prada Refli, Prada Lorenzo sekarang sudah ada di Jakarta, mendapat juga apresiasi dari atasan dan juga bahkan netizen juga banyak yang mengapresiasi ya karena melihat video itu. Ini ke Jakarta dalam rangka apa sih? Kami dalam rangka pembinaan teritorial, Ibu. Oke. Bisa menambah wawasan kami untuk berdinas nanti di luar dengan masyarakat di desa nanti bagaimana. Dan itu misi juga yang dibawa, nilai juga yang ditanamkan ke teman-teman prajurit untuk nanti melaksanakan secara langsung di tengah masyarakat ya.
seperti mungkin misi-misi yang dilakukan oleh Prade Refli dan juga Prade Lorenzo kemarin membantu, ini termasuk mungkin ini bisa dibilang perwujudan implementasi dari nilai-nilai pembinaan yang disampaikan. Betul sekali. Nah, kami juga bisa menjabarkan ilmu-ilmu yang diberi oleh pelatih-pelatih kami, pada saat pendidikan, ilmu-ilmu teritorial begitu, bagaimana dengan masyarakat nanti di luar. Saya rasa itu salah satu ya, kami bisa menjabarkan ilmu-ilmu itu kepada masyarakat. Baik, terima kasih Prade Reflianus, Prade Lorenzo untuk cerita yang begitu membanggakan tentunya. Semoga ini terus menjadi inspirasi, nilai-nilai seperti ini terus bisa kita bawa, bahwa kebaikan harus terus ditularkan walaupun di tengah pandemi, tapi kita tetap harus mau berbagi kepada sesama. Terima kasih Prade Refli, Prade Lorenzo, sukses selalu dan terus bisa menebar kebaikan bagi lebih banyak orang. Nah, Bayu, Vita dan juga pemirsa, itu kira-kira cerita heroik kemanusiaan harus terus kita junjung tinggi, bahwa di tengah pandemi juga tidak ada alasan untuk tidak berbagi kepada sesama kita. Kembali kepada Bayu dan juga Vita di studio.